Oke, kali ini kita akan membahas tentang estimator. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh tentang estimator, kita perlu juga mendefinisikan apa sih estimator itu. Jadi kalau misalkan kita tahu dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, estimasi itu artinya perkiraan ya. Dan kenapa kita membahas perkiraan? Karena kalau misalkan dalam suatu sistem, sistem MIMO terutama ataupun sistem yang menggunakan state space, kadang-kadang kita nggak bisa mengetahui secara pasti persamaan sistem atau state atau keadaan itu seperti apa. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak faktor atau variabel yang ikut di dalamnya sehingga kita nggak bisa dengan eksak ataupun dengan dengan definitif itu kita bisa tahu bahwa oh ini persamaannya kayak gini kayak gini kayak gini dan dipastikan nggak ada error. Itu nggak bisa dilakukan. Sehingga kita melakukan estimasi terhadap state atau keadaan dari sistem tersebut. Ya, nah, estimasi itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oleh karena itu kita akan selalu mereview estimasi tadi dan kita akan mendapatkan error, yaitu perbedaan antara proses dengan hasil estimasi. Lalu setelah itu kita berusaha untuk memperkecil error tersebut. Nah, jadi kita nanti akan akan melihat bagaimana cara kita mendesain estimator untuk sistem dengan state space. Ya, jadi mungkin kita bisa baca di sini, tidak semua keadaan state space itu bisa diketahui dengan mudah. Karena yang namanya ngukur itu susah. Kita mau tahu sistem MIMO, sistem yang ada banyak input, banyak output, sedikit kesalahan perhitungan atau kesalahan model, maka kita tidak akan bisa mendapatkan jenis pengendali yang baik. Nah, maka itu kita mendesain suatu observer atau estimator yang tentu saja kita akan menggunakannya dengan bantuan umpan balik keadaan atau state feedback. Jadi bedanya umpan balik biasa yang kita pelajari di sistem kendali kontinu dengan state feedback adalah kali ini kita mengumpan balikan keadaan, sehingga mungkin keadaannya tidak hanya terdiri dari satu variabel atau dari satu besaran, tetapi dari beberapa, ya, apalagi kalau MIMO. Nah, state estimasi itu disimbolkan dengan X payung. Jadi ingat kalau X dot itu artinya dx per dt atau turunan dari X terhadap apapun, sesuai definisi yang kita buat. X itu sendiri adalah keadaan, maka X payung, X yang ada tanda payung di atasnya, ini itu adalah artinya estimasi dari X itu sendiri, ya. X payung itu ini adalah X payung, ya. Nah, kita kali ini akan belajar estimator order penuh atau full order estimator. Nah, kita lihat bahwa untuk full order estimator itu ditulis seperti ini. Nah, apa bedanya dengan estimator biasa? Apa bedanya dengan state space biasa? Sekali lagi ada payungnya. Payungnya itu hanya ada di X, baik itu X dot atau turunan X maupun X biasa atau state biasa. U-nya nggak usah dikasih payung. Ya, kenapa? Karena U-nya itu sendiri adalah nilai input real. Jadi nilai input realnya nanti kita akan masukkan ke dua bagian. Yang pertama adalah real prosesnya. Jadi bagian yang ini adalah real prosesnya. Atau kita masukkan ke plan realnya. Kalau misalkan plannya adalah pemanas sayur, kita masukkan U-nya itu ke pemanas sayur. Lalu ada C itu nanti berhubungan dengan output. Nah, selain U atau input tadi dimasukkan ke pemanas sayur, kita juga memasukkan U tersebut ke model dari pemanas sayur. Modelnya tentu saja bisa jadi dalam persamaan state space, matrix, mungkin mau masuk ke MATLAB terserah atau masuk ke ke perhitungan-perhitungan lain. Ya, keluarannya nanti estimasinya adalah X payung. Ini adalah X payung. Dan tentu saja Y-nya Y payung. Jadi U-nya nggak payung karena U-nya beneran. X-nya estimasi X payung, Y-nya estimasi Y payung. Nah, sehingga kita bisa lihat fungsi estimasi itu error itu didefinisikan sebagai selisih keadaan real dengan perkiraan atau estimasi X payung, sehingga E itu sendiri persamanya adalah X dikurangi X payung. Nah, dinamika error estimasi itu adalah perubahan estimasi persatuan waktu, yaitu X dot
atau turunan terhadap X dikurangi X payung dot atau estimasi turunan terhadap X. Itu kita ibaratkan sebagai AE, ya. Jadi kita mirip seperti persamaan statistik biasa, kan yang X dot sama dengan AX tambah BU, di sini bisa jadi E dot sama dengan AE. Nah, umpan balik itu bisa dikatakan sebagai solusi umum yang digunakan termasuk pada kasus desain estimator. Kalau nanti kalian skripsinya tentang Kalman filter, itu hubungannya erat sekali dengan estimator. Kalau ada waktu mungkin kita bahas Kalman filter ya di mata kuliah ini, karena itu cukup populer, itu digunakan untuk skripsi walaupun ya ngitung-ngitungnya lumayan banyak ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Umpan balik pada selisih keluaran terukur dan keluaran estimasi itu memiliki gain atau penguatan estimator L dan koreksi model ruang keadaan, dan persamaannya adalah X dot sama dengan AX payung atau estimasi. Jadi di sini X payung dot estimasinya adalah AX payung tambah BU tambah L dalam kurung Y dikurangi CX payung. Jadi L itu seperti kayak penguatan penguatan error. Jadi kita ingin meminimalkan sebenarnya errornya. Jadi estimasinya tuh sama persis dengan stepnya. Tetapi kita tentu saja nggak bisa langsung memberikan estimasi yang tepat. Pasti ada errornya dulu. Nah, fungsi L itu adalah bagaimana cara kita untuk meminimalkan error. Dan L itu ada terdiri dari L1, L2 sampai Ln transpose ya. Jadi dia bentuknya adalah matriks kolom. Ya. Dinamika error estimasinya jadi E dot sama dengan A min LCE ya. Kita lihat tadi di atas kan ada E dot sama dengan X dot dikurangi X dot estimasi sama dengan AE. Di sini berhubung ada faktor gain estimator L, jadi E dot sama dengan A min LCE, yaitu error. E dot itu adalah perubahan error per satuan waktu. Nah, kita lihat gambar di sini. Jadi kita lihat di sini ya, ini kan keluaran dari sistem real. Dan ini adalah keluaran dari estimasi kita. Apakah kalau misalkan kita estimasi pertama kali langsung benar? Ya, tentu saja biasanya enggak, karena kita nggak tahu estimasinya tuh yang benarnya kayak gimana. Jadi awalnya errornya agak besar dikit nggak masalah. Jadi nanti di sini kita lihat, ini keluaran dari model sama proses itu adalah pengurangan dari Y dengan Y payung ya. Itu masih besar, nggak apa-apa, nanti kita L-nya itu akan digunakan untuk mengkoreksi, dan koreksinya itu terkait erat dengan model estimasi tadi, sehingga kalau si L itu nanti akan membantu kita untuk mempercepat pengecilan error. Misalkan errornya masih besar, nanti L-nya ngasih tahu ke model estimasi tadi. Jadi ini model estimasinya ini untuk menyesuaikan diri sehingga errornya makin lama makin kecil. Ya, itu nanti berhubungan dengan Kalman filter. Sehingga nanti kita bisa lihat persamaan karakteristik error adalah determinan dari SI dikurangi A min LC. A itu adalah matriks keadaan ya, yang AX tambah BU. L-nya itu adalah gain estimator L yang berhubungan dengan estimator itu sendiri, dan C itu adalah matriks yang berhubungan dengan output. Itu sama dengan 0. Nah, kita akan langsung memilih pol-pol estimator yang diinginkan, di mana pol-pol estimator itu diharapkan menghasilkan sistem yang bagus. Ya, kita langsung aja S min P1 dikali S min P2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini contohnya adalah ini. Contohnya adalah sebuah sistem memiliki persamaan X dot sama dengan 01 min 10 X ya. Jadi A-nya itu adalah 01 min 10 ditambah 01U ya. Lalu Y-nya sama dengan 01X. Dan dia tuh mau punya pol estimator di min 1 dan min 2. Jadi gain estimator yang didapatkan adalah dengan cara menyamakan pol estimator S min P1 dikalikan S min P2, atau karena P1 dan P2 adalah min 1 dan min 2, hasilnya adalah S plus 1 dikalikan S plus 2 sama dengan determinan SI min A min LC.
Di sini memang nggak diuraikan ya SI min A min LC, mungkin bisa dicoba sendiri di rumah atau nanti saya kasih lihat petunjuknya. Jadi SI itu kan berarti S dikalikan matriks identitas. Kalau misalkan di di dalam bentuk matriks hasilnya nanti jadi kayak gini. Nah, saya tulis di sini aja ya. Ini S 00 S ya dikurangi A min LC. L-nya kita misalkan L1 dan L2. Ya, jadi kalau A min LC ini A min LC ya. A-nya tadi 01 min 10. Ya. LC-nya adalah L-nya adalah L1, L2, C-nya tadi adalah kita hapus dulu ya, C-nya tadi adalah 01. L-nya itu adalah L1, L2. Maka kita akan bisa lihat bahwa hasilnya adalah LC-nya itu adalah L1, L2. Ini tulisannya jelek soalnya saya juga bingung. Dikalikan 01 ya. Jadi kalau ditulis kayak gini, ya kita lihat ini hasilnya adalah matriks 2 kali 2. Hasilnya adalah ini jadi matriks L-nya, ini C-nya. Hasilnya ini dikaliin, hasilnya ada jadi kayak gini. Matriks LC 00 L1 L2 ya, sehingga A min LC ya, A min LC itu adalah 0 1 min L1 min 1 min L2 ya. Lalu kita nanti kurangi semuanya dengan S. Lalu nanti kita cari determinannya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Mungkin nanti saya jabarkan di pembahasan yang terpisah karena nulis di sini susah. Ya, sehingga nanti kita ketemu S tambah 1 dikalikan S tambah 2 sama dengan S kuadrat min SL2 tambah 1 tambah LS1. Nah, kita langsung lihat, ya kalau gitu diuraikan berarti S kuadrat tambah 3S tambah 2 sama dengan seperti itu. Jadi kita nanti samakan koefisien-koefisiennya kan di sini kan berarti kan S kuadrat tambah S tambah 2S sama dengan S kuadrat tambah 3S tambah 2 sama dengan S kuadrat min SL2 tambah 1 tambah L1. Kita langsung bisa tahu L2-nya berapa. Ya. L2-nya adalah min 3. Kenapa? Karena 3S sama dengan min SL2, berarti 3S sama dengan L2 dikalikan min S. Karena L2-nya itu harus, karena L2 dikalikan itu harus 3S, berarti L2-nya adalah min 3. Lalu 1 tambah L1 sama dengan 2, berarti L1-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mendefinisikan berapa nilai dari gain untuk estimator sehingga kita bisa memenuhi pol-pol yang diinginkan. Mudah-mudahan habis ini saya langsung membahas tentang bagaimana cara mencari SI min A min LC, tapi sebenarnya kalian bisa coba sendiri di rumah. Ya, yang jelas LC itu matriks 2 kali 2, kita tinggal kurangi dengan A. Lalu setelah itu SI itu berarti kan tadi S00S dikurangi tadi hasilnya. Cari determinannya, karena ini determinannya adalah untuk matriks 2 kali 2, jadi kita nggak usah nyari kali-kali silang yang menyebalkan itu atau dengan adjoin lalu ada kofaktor itu kita nggak pakai itu, kita langsung satu per langsung aja determinannya. Oke, demikian cukup sekian.